Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video racun hati adalah penakluk ruh suci, ya. Nah, tentunya ini adalah ilmu yang sedikit akan lebih dalam kita mengenal diri. Tentunya ini dalam NKH episode 15, ya, ngaji kenyataan hidup, yang saya akan jelaskan mudah-mudah saja, tapi masuk kepada teman-teman yang mungkin mayoritas tidak mendalami ilmu tasawuf lebih dalam. Nah, seperti sering saya ucapkan, ya, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah jasad. Jasad ini yang memandang Anda, yang mengangkat tangan, ya, yang pakai batu cincin, yang pakai belangkon hitam, baju merah, ya. Nah, ini fisik, mata 2, hidung, mulut, tangan, ya. Ini fisik ataukah jasad. Yang kedua adalah nafs ataukah kesadaran diri ataukah jiwa. Itu satu barang yang disebut berbeda. Kesadaran diri itu saya lagi sadar membuat video ini, saya lagi sadar pakai belangkon hitam, saya lagi sadar pakai baju merah, saya lagi sadar dengan keadaan sekarang yang saya lakukan ini. Nah, itu artinya kesadaran diri. Dan yang ketiga adalah ruh. Ruh itulah yang disebut ruh suci, ya. Ruh itu penyambung antara kita punya jasad, jiwa, dan dialah pembisik dalam pikiran kita yang disebut Al-Quran Kodim, ya, Al-Quran hidup yang ada di setiap diri manusia, disebut Nur Muhammad, disebut Sang Petunjuk, disebut Mangku Bumi, disebut berbagai macam, ya, padahal itu barangnya sama. Nah, ketika manusia meninggal, 3 unsur ini terpecah. Jasadnya mati, sifatnya seperti alam semesta, ruhnya kembali ke asal dalam dalil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan jiwa itulah yang disiksa. Kesadaran diri yang saya bilang tadi, ya, yang sadar lagi pakai cincin atau pakai belangkon, nah itu yang disiksa, bukan fisik, ya, tapi kesadaran diri. Nah, ibarat motor itu misalnya fisik rangkanya adalah jasad, jiwanya adalah atau kesadaran diri mesinnya. Nah, ketika jiwa Anda menangis, bersedih, maka refleksinya keluarlah air mata. Jika Anda bahagia, maka tersenyum. Sebenarnya softwarenya adalah jiwa ataukah kesadaran diri tersebut. Nah, dan juga manusia ini didominasi oleh 2 hal, semua manusia, ya. Kalau orang-orang luar menyebutnya yin dan yang. Nah, ada kebaikan dan keburukan. Kalau dalam bahasa tasawuf disebut dajjal. Dajjal itu, ya, hawa nafsu tak terkendali, ya, hawa nafsu liar. Memang positifnya hawa nafsu inilah Anda mempunyai keturunan, ya. Tapi ketika dia liar, itu membuat Anda berzina sana sini, ya. Ada ego diri, pengakuan diri berlebihan, ya, sehingga menjadi sombong, angkuh, ya. Ada rakus, ya, rakus, tamak, pelit, ya, suka menzolimi orang, hal-hal negatif seperti pemarah juga, ya, unsur api yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini yang disebut dajjal, ya. Di sisi lain itu ruh suci ataukah Mangku Bumi ataukah Al-Quran Kodim. Kalau dalam sifatnya itu adalah sabar, ya, ramah, dermawan, tidak suka menzolimi, menghormati orang tua, dan sebagainya. Semua sifat-sifat mulia itu berasal dari ruh suci tadi. Nah, itu adalah bisikan Tuhan, ya. Itulah yang disebut wahyu kalau bahasa tasawufnya. Kalau versi Muhammad, beliau itu adalah manusia yang sangat-sangat suci. Bahkan dia punya dajjal ini sudah ditaklukkan, bahkan memberikan informasi kemuliaan. Nah, itu bedanya manusia biasa dengan Rasulullah. Dia punya angkara murka ini sudah takluk, sisa dominasi ruh itu.
Bahkan ruh itu ketika sudah didominasi, itulah yang menjadi ayat-ayat Al-Quran yang Anda baca sampai sekarang. Makanya para wali bilang setiap manusia itu punya Al-Quran Qadim, Al-Quran hidup. Itu yang dimaksud adalah ruh sucinya. Nah, kenapa racun hati bisa menaklukkan ruh suci? Semakin dominan si hawa nafsu, angkara murka, dajjal di dalam diri manusia ini, maka si ruh ini makin mengecil, ya. Nah, begitu pula ketika si ruh atau informasi dari Tuhan ini dominan, maka si angkara murka atau dajjal ini semakin mengecil, bahkan menjadi takluk, ya. Nah, mudah-mudahan Anda paham. Jadi manusia ini bahasa mudahnya, kalau Anda nonton film, di sebelah kiri ada dajjal, iblis, ataukah seperti iblis bertanduk yang berbisik terus kalau Anda nonton film. Dan sebelah kanan itu biasanya adalah malaikat. Nah, ini bahasa mudahnya. Nah, seseorang yang menjadi wali, ya, waliullah, ataukah orang-orang suci, ya, ataukah nabi. Nabi itu kelas level tinggi, ya, yang sudah tidak ada pada zaman ini. Nabi Muhammadlah penutupnya. Nah, orang-orang yang menjadi wali itu adalah orang yang wahyu sucinya. Sampai saya bikin lagu, ya, Anda bisa lihat di video saya. Ataukah pembisik, dia punya kebaikan, ya, kasih sayang, ataukah malaikat Nur Muhammad itu dominan di diri manusia tersebut, sehingga mengecillah bahkan sampai tunduk dengan setunduk-tunduknya si dajjal beserta rakus, pelit, angkara murka dan sebagainya, sehingga itulah yang disebut fana, ya, hidup tapi mati, mati tapi hidup. Dia sudah manunggaling kaula Gusti kalau bahasa orang Jawa, ya. Nah, dia sudah dominasi sisi ketuhanannya, Rabbaniannya itu hidup di dalam diri manusia, dan dalam tasawuf disebut insan kamil. Nah, sedangkan inilah tujuan spiritual semua orang, ya, ingin menyatu dengan Tuhannya. Ini hal yang begitu berat perjuangannya melawan si angkara murka ini atau hawa nafsu ini untuk takluk. Nah, jadi dalam kitab Futhul Gaib Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika manusia didominasi oleh bisikan ruh suci Nur Muhammad, maka manusia tersebut akan menjadi wali. Dan ketika dia dibisikkan lagi, misalnya tetap dia mencoba si angkara murka hawa nafsu ini berbisik, maka tetap akan ditarik ke kekuatan si wahyu suci ataukah Al-Quran Qadim ini, dan disitulah mereka menjadi wali. Nah, sedangkan ketika dia ini dominan, ya, yang berbisik dominan ini hawa nafsu angkara murka, dan jiwa kesadaran diri Anda itu tinggal memilih untuk melakukan yang mana. Itu bedanya manusia dengan hewan. Hewan itu tidak punya kesadaran diri. Manusia itu memiliki kesadaran diri untuk memilih bisikan hawa nafsu atau kasih ruh suci tadi. Nah, ketika kesadaran ini dominan memilih hal-hal angkara murka atau hawa nafsu tadi atau dajjal tadi, nah itulah yang menjadi manusia-manusia jahat kalau Anda lihat di bumi ini. Manusia-manusia jahat itu adalah manusia yang didominasi oleh hawa nafsu liarnya, ya. Nah, manusia-manusia baik itu adalah dia memilih untuk terus mendengarkan si wahyu suci. Nah, sehingga ketika dominasi angkara murka ini semakin mengecillah si ruh suci, makin suaranya tidak didengarkan, makin mengecil, ya. Nah, itulah kalau teman-teman tanya kenapa banyak jadi penjahat, penjual ganja, ataukah pembunuh dan sebagainya. Itu karena mereka mendengarkan dominan yang si iblis tadi, ya. Kalau bahasa mudanya iblis dah gitu, ya. Bahasa ininya malaikat yang ruh suci. Nah, jadi dia mampu mengecilkan kemampuan ruh suci. Tapi sedominan-dominannya manusia itu melakukan angkara murka ataukah ikut suara si dajjal ini, masih selalu ada ruh suci kebaikan tersebut. Nah, itu disebut yin dan yang kalau dalam bahasa Buddha ataukah Hindu. Dalam muslimnya, berbisik apapun kuatnya iblis ini dan manusia itu ikut, masih ada suara ruh suci itu, karena mereka nggak bisa hilang, ya. Mereka itu tetap ada, kecuali dominasinya menjadi tunduk atau tidak. Nah, begitu pula seorang wali itu pun pasti kadang-kadang melakukan kesalahan. Bahkan Nabi Muhammad pun sering saya jelaskan, yaitu pernah melakukan kesalahan ketika orang buta ingin bertanya, tapi Muhammad bermuka masam, sehingga muncullah ayat abasa wa tawalla itu. Muhammad pun pernah salah.
Nah, ini maksud dari racun hati. Racun hati itu mampu membuat si ruh suci ini mengecil ya. Jadi untuk cara taunya saya ingatkan lagi, biasanya suaranya sama. Mana sih yang iblis, mana yang malaikat? Karena suaranya sama. Cara taunya ruh suci itu selalu berbisik berdasarkan kasih dan sayang ya. Biasanya mereka akan berbisik ketika Anda merenung ya. Bergumul lah nih. Kalau dalam bahasa Buddha ataukah Hindu, perang Mahabharata. Nah, sebenarnya itu analogi dari perangnya dalam pikiran kita ya. Nah, ini pun banyak dilakukan oleh petapa ataukah para wali seperti Sunan Kalijaga itu bertapa ya. Sunan Geseng ataukah orang-orang meditasi, sebenarnya tujuannya kenapa mereka diam dalam meditasi itu selama begitu lama waktunya, untuk mengidentifikasi si suara ruh suci dan suara dajjal atau iblis ini. Nah, saya bilang ciri-cirinya yang suara ruh suci itu berlandaskan kasih dan sayang ya. Nah, sehingga marilah ketika Anda menjalani hidup ini, dominasikan si ruh suci sehingga membuat Anda menjadi manusia insan kamil dan menjadi makhluk-makhluk spesial yang dicintai dan derajatnya berbeda ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman paham ya, ini mudah dimengerti, yaitu racun hati penakluk ruh suci ya, seperti itu. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, dan ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.